Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadiar Dilingajaya dengan NIM 251705128 dari kelas 2F Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jawaban buat saya berdasarkan studi kasus yang telah diberikan oleh dosen pengampu Dr. Inyoman Dika MSI. Baik, lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang Trihita Karana dan Mantra Pancasembah. Soal yang pertama yaitu studi kasus yang dimana objek wisata di Bali mengalami peningkatan wisatawan, tetapi di sekitar pura terdapat sampah, kebisingan, dan perilaku yang kurang menghormati kesucian pura. Pertanyaannya, bagaimana penerapan Trihita Karana dalam mengatasi masalah tersebut? Jadi menurut jawaban saya, yaitu pertama, konsep Trihita Karana dapat diterapkan dengan menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, atau sering disebut dengan paryangan, dan ada sesama manusia atau pawongan, dan sesama lingkungan atau antar lingkungan, yaitu palemahan. Kemudian wisatawan perlu juga diberikan edukasi mengenai tata tertib dan kesucian pura, pengelolaan sampah. Masyarakat dan pemerintah juga harus bekerja sama menjaga kebersihan, ketertiban, serta menyediakan fasilitas yang mendukung. Dengan demikian, kawasan wisatawan tetap bersih, nyaman, dan nilai budaya Bali tetap terjaga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penerapan Trihita Karana ini dapat menciptakan hubungan keharmonisan antara Tuhan, manusia, dan juga lingkungan. Baik, lanjut ke soal yang nomor 2. Studi kasus, seorang mahasiswa rutin mengucapkan mantra Pancasembah, tetapi ia tidak memahami makna setiap mantra dan hanya menghafalkannya. Pertanyaannya, apakah sembahyang tersebut sudah mencerminkan tujuan Pancasembah? Mengapa memahami makna mantra itu penting? Jadi menurut jawaban saya, yaitu pertama, sembahyang tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan Pancasembah karena hanya dilakukan dengan menghafal tanpa memahami makna doa. Pemahaman terhadap setiap mantra akan membuat seseorang lebih khusyuk, tulus, dan mampu lebih menghayati setiap persembahan kepada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi. Dengan demikian, rasa bakti dan keimanan akan semakin meningkat, yang dimana dapat kita simpulkan bahwa memahami makna mantra Pancasembah ini dapat membuat ibadah lebih khusyuk dan meningkatkan bakti kepada Ida Sang Hyang Widi. Baik, lanjut ke soal nomor 3, studi kasus. Dalam sebuah keluarga, orang tua selalu mengajak anak melakukan persembahyangan bersama. Namun anak lebih memilih bermain gawai selama sembahyang berlangsung. Pertanyaannya, bagaimana solusi berdasarkan nilai Trihita Karana dan pemahaman terhadap mantra Pancasembah? Jadi, menurut jawaban saya, yaitu perilaku tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang makna sembahyang dan penggunaan gawai yang terlalu berlebihan. Orang tua perlu memberikan teladan atau contoh, membatasi penggunaan gawai saat persembahyangan, serta menjelaskan arti mantra Pancasembah sejak dini. Dengan cara tersebut, anak akan lebih memahami pentingnya beribadah dan memiliki rasa bakti yang tulus kepada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yang dimana dapat kita simpulkan bahwa teladan orang tua dan pemahaman makna sembahyang dapat menumbuhkan rasa bakti anak sejak dini. Lanjut ke materi nomor 2, yaitu tentang pluralisme dan dharma negara. Soal keempat, studi kasus. Di sebuah perguruan tinggi, mahasiswa dari berbagai agama bekerja sama menyelenggarakan kegiatan bakti sosial. Namun, muncul kelompok yang menolak bekerja sama karena perbedaan keyakinan. Pertanyaannya, bagaimana konsep pluralisme dan ajaran Vasudevaya Kutumbakam dapat menjadi solusi dalam membangun kehidupan yang harmonis di lingkungan kampus?
Jadi menurut jawaban saya yaitu pluralisme mengajarkan setiap orang untuk menghormati perbedaan agama dan keyakinan tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Ajaran Vasudhaiva Kutumbaka mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah satu keluarga, sehingga perbedaan tidak boleh menjadi penghalang untuk bekerja sama. Dengan menerapkan kedua nilai tersebut, mahasiswa dapat membangun persaudaraan, solidaritas, dan menciptakan lingkungan kampus yang harmonis. Yang dimana dapat kita simpulkan bahwa pluralisme dan Vasudhaiva Kutumbaka mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan serta membangun persaudaraan. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 5, studi kasus. Seorang aparatur sipil negara menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat tertentu karena perbedaan agama. Pertanyaannya, bagaimana tindakan tersebut berdasarkan konsep Dharma Negara, nilai Pancasila, dan ajaran Hindu? Jadi menurut jawaban saya yaitu tindakan tersebut tidak sesuai dengan Dharma Negara karena setiap aparatur wajib melayani masyarakat secara adil tanpa membedakan agama maupun latar belakang. Sikap tersebut juga bertentangan dengan nilai Pancasila dan ajaran Dharma yang mengutamakan kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab. Aparatur negara harus bersikap profesional dan memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh masyarakat. Yang dimana ini dapat kita simpulkan bahwa pelayanan publik harus dilakukan secara adil, profesional, dan tanpa diskriminasi sesuai dengan Dharma Negara. Baik, lanjut ke soal nomor 6, studi kasus. Di media sosial beredar unggahan yang menghina simbol agama tertentu sehingga memicu konflik di masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya umat Hindu menyikapi peristiwa tersebut berdasarkan pluralisme, dharma, dan etika bermedia sosial? Jadi jawaban saya itu umat Hindu harus bersikap bijaksana, tenang, dan tidak mudah terprovokasi oleh unggahan yang memicu konflik, yang dimana masyarakat tidak boleh menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian serta harus menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Jika diperlukan, unggahan tersebut dapat dilaporkan melalui jalur hukum yang berlaku agar kerukunan tetap terjaga. Yang dimana semua ini dapat kita simpulkan bahwa penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijaksana, bertanggung jawab, dan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Baik, lanjut ke materi 3, itu tentang etika dan panti asuhan Hindu. Yaitu soal ke-7, studi kasus. Sebuah panti asuhan Hindu menerima bantuan dalam jumlah besar. Namun, sebagian bantuan tidak disalurkan kepada anak-anak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus. Pertanyaannya, bagaimana analisis kasus tersebut berdasarkan ajaran Trikaya Parisuddha dan etika pelayanan dalam agama Hindu? Jadi, menurut jawaban saya, tindakan tersebut bertentangan dengan Trikaya Parisuddha karena tidak mencerminkan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang suci. Bantuan yang diterima seharusnya digunakan untuk kepentingan anak-anak, panti secara jujur dan bertanggung jawab. Namun, pengurus juga harus mengelola dana secara transparan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Yang dimana dapat kita simpulkan bahwa kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi merupakan landasan utama dalam memberikan pelayanan kepada sesama. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal 8. Di kasus, mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di panti asuhan Hindu hanya untuk memperoleh nilai mata kuliah tanpa menunjukkan kepedulian kepada anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana perilaku tersebut berdasarkan konsep karma marga dan nilai pelayanan dalam agama Hindu? Jadi menurut jawaban saya, perilaku tersebut belum sesuai dengan konsep karma marga karena pengabdian seharusnya dilakukan dengan tulus dan tanpa mengharapkan imbalan. Mahasiswa perlu menunjukkan kepedulian, empati, dan kasih sayang kepada anak-anak panti. Dengan demikian, kegiatan pengabdian menjadi bentuk pelayanan yang bermanfaat bagi sesama. Yang dimana
ini semua dapat kita simpulkan bahwa pengabdian yang dilakukan dengan tulus tanpa pamrih akan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga masyarakat. Lanjut ke soal nomor 9, studi kasus. Sebuah panti asuhan menghadapi keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak asuh. Pertanyaannya, bagaimana strategi yang dapat dilakukan berdasarkan semangat dan punya, gotong royong, dan tanggung jawab sosial? Jadi menurut jawaban saya, masyarakat dapat membantu melalui dana punya atau imbalan yang secara tulus ikhlas sesuai kemampuan baik berupa uang, barang maupun tenaga. Selain itu, kegiatan gotong royong, penggalangan dana, dan kerjasama dengan relawan juga dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak. Bentuk budaya tersebut juga mencerminkan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Dapat disimpulkan bahwa dana punya dan semangat gotong royong dapat membantu meningkatkan kesejahteraan serta pendidikan anak-anak panti tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang materi keempat, etika dan korupsi. Soal ke-10, studi kasus. Seorang pejabat menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan keluarganya. Pertanyaannya, bagaimana tindakan tersebut berdasarkan konsep Karmapala, Trikaya Parisuda, dan ajaran Asteya? Jadi, menurut jawaban saya, tindakan tersebut merupakan bentuk korupsi yang bertentangan dengan ajaran Hindu. Menurut Karmapala, setiap perbuatan buruk akan membawakan akibat buruk bagi pelakunya. Selain melanggar Trikaya Parisuda dan Asteya, tindakan tersebut juga merugikan masyarakat serta menghilangkan kepercayaan kepada pemerintah. Dapat kita simpulkan bahwa korupsi bertentangan dengan ajaran Hindu dan akan membawa dampak buruk bagi pelaku maupun masyarakat. Baik, lanjut ke soal 11. Di kasus, seorang pegawai menerima hadiah dari rekan setelah memenangkan tender pemerintah. Pertanyaannya, apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara etika? Menurut jawaban saya, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi objektivitas dalam bekerja. Seorang pegawai harus menjaga kejujuran, integritas, dan profesionalisme. Hadiah yang berkaitan dengan jabatan sebaiknya ditolak atau dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa menolak gratifikasi merupakan wujud menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam bekerja. Baik, lanjut ke soal nomor 12. Studi kasus, di sebuah instansi, praktik gratifikasi telah dianggap sebagai budaya yang biasa dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana upaya membangun budaya anti korupsi berdasarkan ajaran agama Hindu? Menurut jawaban saya, budaya anti korupsi dapat dibangun dengan menanamkan nilai Dharma, Trikaya Parisuda, dan Asteya dalam setiap pekerjaan. Instansi juga perlu memperkuat transparansi, pengawasan, dan memberikan teladan dari para pemimpin. Dengan cara tersebut, budaya gratifikasi dapat dihilangkan dan tercipta lingkungan kerja yang bersih. Dapat disimpulkan bahwa budaya anti korupsi dapat diwujudkan melalui kejujuran, transparansi, dan penerapan nilai-nilai Dharma. Baik, lanjut ke materi kelima yaitu tentang Yoga Center. Jadi soal ke-13, studi kasus, sebuah yoga center lebih menonjolkan yoga sebagai tren kebugaran dan bisnis. Sementara aspek spiritual hampir tidak pernah diajarkan. Pertanyaannya, bagaimana keseimbangan antara manfaat fisik dan spiritual seharusnya diterapkan? Menurut jawaban saya, yoga tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga melatih ketenangan pikiran dan meningkatkan kualitas spiritual. Oleh karena itu, latihan yoga perlu dipadukan dengan meditasi, pengaturan napas, serta pemahaman nilai-nilai Dharma. Dengan demikian, peserta memperoleh manfaat jasmani dan rohani secara seimbang. Dapat kita simpulkan bahwa yoga
harus menyeimbangkan kesehatan fisik, ketenangan pikiran, dan perkembangan spiritual. Baik, lanjut ke soal 14. Studi kasus, seorang mahasiswa mengikuti latihan yoga secara rutin. Setelah beberapa bulan, ia menjadi lebih tenang, sabar, dan mampu mengendalikan emosinya. Pertanyaannya, bagaimana perubahan tersebut berdasarkan konsep Raja Marga dan tujuan yoga? Jadi menurut jawaban saya, perubahan tersebut menunjukkan bahwa latihan yoga mampu meningkatkan pengendalian diri dan ketenangan batin. Melalui konsep Raja Marga, seseorang belajar mengendalikan pikiran dan emosi sehingga menjadi lebih sabar dan bijaksana. Selain meningkatkan kesehatan fisik, yoga juga memberikan manfaat mental dan spiritual, yang dimana dapat disimpulkan bahwa latihan yoga secara rutin membantu meningkatkan pengendalian diri, ketenangan batin, dan kualitas hidup. Baik, lanjut ke soal yang terakhir, soal 15, studi kasus. Pemerintah daerah berencana membangun sebuah yoga center yang juga difungsikan sebagai pusat edukasi budaya dan spiritual Hindu untuk masyarakat serta wisatawan. Pertanyaannya, program apa yang perlu diterapkan agar yoga center tidak hanya menjadi tempat olahraga? Jadi menurut jawaban saya, yoga center dapat menyelenggarakan kelas yang berbasis ajaran Hindu, pendidikan karakter, pelestarian budaya Bali, kegiatan pengabdian sosial, dan seminar keagamaan. Program tersebut akan membantu masyarakat dalam memahami nilai-nilai Hindu sekaligus menjaga budaya di Bali. Dengan demikian, yoga center dapat menjadi tempat pembinaan jasmani, karakter, dan spiritual secara seimbang. Dapat kita simpulkan bahwa yoga center sebaiknya menjadi pusat pembinaan karakter, pelestarian budaya, dan penguatan spiritual selain sebagai tempat berolahraga. Baik, lanjut ke kesimpulan. Jadi berdasarkan pembahasan pada setiap studi kasus, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai ajaran Hindu dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kehidupan beragama, masyarakat, pelayanan publik, maupun menjaga integritas. Penerapan konsep Trihita Karana, mantra Pancasembah, Luarisme, Dharma Negara, Trikaya Parisuddha, Karma Marga, Dana Punya, Karma Pala, Asteya, dan Yoga menjadi pedoman dalam membentuk sikap yang jujur, toleran, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, serta mampu menjaga keharmonisan dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, secara konsisten akan tercipta kehidupan yang damai, harmonis, dan berlandaskan agama. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, saya ucapkan minta maaf. Saya tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.